Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Azza wa Jalla, masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, waktu luang, rezeki, dan bertemu dengan ikhwan-ikhwan seperti ini merupakan nikmat. Masya Allah, nikmat juga hari ini kita bisa kembali hadir di Majelis Sinyal Islam Indonesia untuk membahas kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama salaf. Ini nikmat yang luar biasa, Masya Allah. Sahabat kami, pecinta Sinyal Islam Indonesia, dimanapun antum berada, di sini ada Kang Wahyu, ada Hanif, walaupun saya sendirian kali ini. Agama ini kan nanti akan asing. Awal Islam datang itu dalam keadaan asing, dan nanti juga akan kembali asing. Beruntunglah orang-orang yang asing. Maksudnya asing itu dia mahal nantinya, Kang. Kita di sini kita bilang di kota besar pun yang mengendarai Lamborghini itu masih sebagian. Nah, kan nggak ada satu parkiran itu Lamborghini semua. Satu parkiran ada cuma beberapa Lamborghini ya. Wa qala Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, Islam ini nanti akan kembali menjadi asing. Jadi keasingan itu menunjukkan harganya itu tinggi, berkualitas. Sehingga ilmu agama ini nanti akan menjadi suatu hal yang sangat mahal. Karena mahalnya itu maka dia menjadi asing. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita sama-sama kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat dan keluarga beliau. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk ittiba'un sunnah secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kita belajar lagi nih hari ini. Kita belajar, dan ini merupakan amalan yang paling berat di akhir zaman ini. Di akhir zaman banyak orang yang berbicara tanpa ilmu, beramal pun tanpa ilmu. Tapi kalau debat, Masya Allah. Padahal Nabi udah pesan tuh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini hadis siapa? Nabi kita. Hadis siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, katakan yang baik atau diam. Seolah-olah Nabi mengetahui keadaan umatnya di akhir zaman. Nanti itu banyak yang tidak bisa mengerim perkataannya ataupun berbicara tapi tidak menggunakan akalnya. Nah, maka Nabi bilang, falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, karena itu saya agak sedikit malas dalam menyikapi keadaan orang lain. Nah, saya senang menyikapi keadaan diri sendiri, musyawarah dengan santri-santri saya, ataupun membahas ilmu agama aja. Khawatir kalau kita terlalu banyak obrolin orang lain ini terjebak dalam perkataan yang tidak baik nantinya. Nah, jadi ucapkan yang baik-baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu sibuk dalam ilmu. Sehingga ilmu ini, Kang Wahyu dan juga Hanif, akan menjadi cahaya bagi kita untuk menempuh jalan kehidupan, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak. Bukankah salah satu syarat ibadah kita itu mumayyiz? Mumayyiz itu yakni kita bisa membedakan mana yang baik untuk kita, mana yang buruk. Jadi kalau dikasih kuih dan api, kita ambil kuih, nggak kita ambil api. Ini mumayyiz, kita bisa membedakan, Kang. Kita bisa membedakan hal-hal yang berfaedah untuk kita, untuk jasad kita, kehidupan kita. Tapi kenapa kita nggak bisa membedakan mana yang baik dan tidak untuk akhirat kita? Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Berkah sekali kehidupan kita jika diberikan ilmu, jika disibukkan dalam ilmu. Dan hati-hati kalau hidup kita ini jauh dari ilmu. Nah, ini harus hati-hati kita. Semakin bingung nanti kita untuk menempuh kehidupan yang Masya Allah luar biasa penuh ujian, nggak ada mapnya, nggak ada nurnya, nggak ada cahayanya. Alhamdulillah, khairan. Dan ilmu itu tentu ada adabnya. Maka itu kali ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas adab seorang penuntut ilmu, dan ini akhir dari bab adab penuntut ilmu terhadap majelisnya, halaqahnya, dan juga qiraahnya. Adab apa, Kang Wahyu? Penuntut ilmu terhadap majelisnya, pelajarannya, halaqahnya. Fi adabi fi durusih.
terhadap pelajarannya, wa qiraatih, dan membaca fil halaqah, wa ma ya'tamiduhu fiha ma'a syekh wa rifqah, dan apa-apa yang dia ikutin bersama dengan syekhnya dan juga sahabatnya. Jadi adab terhadap pelajaran kita dan bagaimana cara kita membaca kitab di depan syekh kita, di halaqah kita. Adab yang sebelumnya kita bahas adab terhadap diri sendiri, lalu adab terhadap guru. Nah, kalau kita dah tahu adab terhadap diri, adab terhadap guru, dan kita akan datang ke majelis guru. Nah, sekarang adab di halaqah bagaimana? Ini udah masuk di hampir bab akhir ini. Bab 12, bab 13, 2 bab lagi insyaAllah. Nah, selesai hari ini insyaAllah ya, mudah-mudahan. Khairan, bersyukur kita disibukkan dalam ilmu, dan alhamdulillah bersyukur juga kali ini kita membahas adab terhadap ilmu. Wa ba'du. Pekan lalu, Kang Wahyu dan beserta sahabat kami, pecinta seluruh Indonesia sekalian, kita telah membahas adab bagaimana kita dianjurkan bawa kitab kalau ke majelis itu. Masya Allah, kita bawa kitab dan ada adab terhadap kitab kan. Jangan sembarangan terhadap kitab di lantai, itu taruh gitu. Ajib. Orang-orang dulu akan perkara sunnah itu mereka jaga. Seperti meletakkan kitab. Nah, itu mereka nggak sembarangan. Kemudian tahu busur panah kan? Nah, itu busur panah itu kalau orang Turki mereka nggak letakkan di atas lantai. Nah, karena dengan busur itu sarana mereka untuk mendapatkan kesunahan. Jadi hal-hal yang berbau ibadah itu nggak sembarangan mereka letakkan. Jadi jangan sekali-kali kita letakkan kitab itu di atas lantai, apalagi dalam keadaan terbuka nantinya ya. Khairan. Dan juga kita jelaskan bagaimana adab kita terhadap kitab itu hendaknya menyentuh kitab dalam keadaan bersuci. Masya Allah. Insya Allah ilmu akan semakin bersinar karena wudhu itu cahaya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah, nanti umatku akan datang di hari kiamat ghurran muhajjalina, akan bercahaya min atharil wudu, akan bercahaya tubuh mereka dari bekas-bekas wudhu mereka nantinya. Bagaimana Nabi mengenali? Tanyakan kepada Rasulullah, waqila ya Rasulullah, bagaimana kau mengenali umatmu? Waqala, nanti umatku akan bercahaya. Jadi itu yang membedakan kita dengan umat yang lain. Maka Rasulullah pun mengenali kita. Salah satu adab Nabi SAW, dan ini kena kita jaga. Kena lagi bahasa Melayu. Ini harus kita jaga. Kalau keluar kamar mandi, hendaknya berwudu. Ustaz, saya ke kamar mandi cuma buang air kecil, belum tiba lagi waktu sholat. Enggak apa-apa, berwudu kita. Ini kebiasaan Nabi diriwayatkan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita praktekkan, ini kita niat amalkan. Setiap kita ke kamar mandi, buang hajat apapun, tapi belum datang waktu salat, nah kita berwudu. Jadikan wudu ini menjadi kebiasaan kita. Sampai guru ngaji saya waktu saya SD dulu, saya ingat ustazah beliau bilang, ustazah selalu berusaha agar dalam keadaan berwudu. Caranya ustazah selalu berusaha dalam keadaan berwudu karena ustazah ingin siapa tahu nanti malaikat Israel bertugas ngambil nyawa ustazah dalam keadaan berwudu. Masya Allah. Dan orang kalau ada berwudu, insya Allah dia akan jauh dari pacaran. Karena dia berwudu mau pacaran. Tapi bukan karena berwudu jauh dari pacaran, karena perintah Allah. Berwudu hanya salah satu sarana untuk kita semakin jauh lagi dari pacaran. Masya Allah. Setelah kita bahas minggu lalu adab terhadap kitab, adab membawa kitab. Sekarang kita masuk adab ketika Syekh nyuruh kita baca. Nah, ini bagaimana? Saya jelaskan dulu ya secara global sebelum saya baca kitab. Membaca kitab di hadapan Syekh itu yang saya dapatkan dari guru-guru saya secara pengalaman itu ada 2. Yang pertama, ada tiga. Mohon maaf, ada 3. Dengan cara yang berbeda tentunya. Yang pertama, Syekh sudah menentukan siapa yang membacanya. Dan ini ramai biasanya, tapi bergilir jadwalnya. Misal, ada pelajar di Mekah itu sampai 80 orang atau 100 mahasiswa atau pelajar Indonesia. Tapi bisa lebih banyak anak Indonesia di sana. Saya kurang tahu datanya berapa dulu. 100 lebih pastinya kami. Lebih lah 100 itu. Hampir 200 yang aktif, yang masih study. Kadang ada juga yang visanya mereka perpanjang, mereka nggak pulang. Mereka ngurus umroh segala macam sambil tetap ikut majelis ilmu. Wabarakatuh. Yang aktif untuk study karena ditempuh selama 4 tahun. Kita bilang 150 ya, 150 atau 100 gitu. Maka ini akan digilir. Setiap malam itu 3 orang yang baca. Berapa orang? 3 orang yang baca. Yang bacanya itu jaraknya Syekh, Muqri'un pembaca, dan peserta yang hadir. Talib di sini. Jadi Syekh, kemudian jarak 3 meter atau 4 meter dari Syekh ada yang baca 3 orang.
Yang baca ganti-gantian. Nanti baru kemudian jarak dari si pembaca ini 8-10 meter, baru kemudian perkumpulan tulab yang datang, yang hadir semuanya. Jadi ini digilir. Kalau ada 100 orang, maka sebulan sekali bacanya itu. Karena bagi 3 tadi kan. Dengan ada jadwal libur, itu bisa sampai kita dapat waktu 2 bulan sekali, baru kebagian baca. Ini yang pertama. Yang kedua, di majelis syekh sudah ada orang khusus untuk membaca. Alhamdulillah, tahadus milimah, dulu Syekh Mahlayan, guru saya, dia buka majelis kitab Muwatta dan Al-Azkar. Muwatta Imam Malik dan Al-Azkar Imam Nawawi. Pembacanya itu satu, muqri'nya Atiq, anak-anak Lombok, sahabat saya cerdas sekali, Masya Allah, hafal alfiyah di luar kepala. Yang kedua saya, Alhamdulillah. Jadi kalau baca kitab, cuma bedanya gini, kalau Muwatta itu beliau akan suruh baca bergilir. Jadi kalau kami datang, hadir kira-kira 30-40 orang, atau 50 orang, itu yang duduk di depan akan dapat baca pertama. Nah, jadi kalau satu orang bisa dapat baca, kalau sehari kami membahas kira-kira 50 hadis, atau 60 hadis, maka kalau di depan saf pertama ada 10, satu orang 6 hadis. Saf kedua nggak kebagian. Ini nggak kebagian. Jadi kalau kadang-kadang kebagian, kalau cuma satu orang 3 hadis, 4 hadis, jadi bacanya bergilir. Bacanya bergilir lah kita baca. Tapi saf ketiga, jangan harap lagi lah, saf kedua aja kadang cuma setengah dapat kan, apalagi saf ketiga. Karena Kang Wahyu di sana itu bisa baca kitab depan Syekh barokah sekali. Jadi kita ada komunikasi dengan Syekh bagaimana tradisinya para ulama. Nah, kita datang, kita baca kitab. Begitu saya pulang ke Indonesia, saya suruh santri saya baca, kamu duluan ya. Jadi duduk saling mengedepankan temannya gitu untuk baca. Ini ifar jangan dipelihara ifar dalam hal ibadah. Jadi kalau disuruh Syekh baca, siap ya Syekh, siap. Hatta kami untuk mau baca itu pun harus jawab soal dulu dari Syekh. Kadang-kadang begitu. Ada yang kedua itu, kalau Muwatta, Syekh akan menyuruh kami untuk membacanya secara bergiliran. Yang paling duluan datang di posisi di kanan Syekh, itu paling cepat disuruh baca. Kemudian nanti masuk azkar. Azkar ini baca cuma 2 orang. Atik dan saya. Atik dulu baca, baru kemudian saya yang baca kitab al-azkar. Ba'du, yang ketiga. Jadi yang pertama tadi bagaimana Syekh 3 orang yang baca, kemudian tulabnya kalau sampai 100 berarti 3 orang ini nanti gantian, malam besok gantian. Yang kedua, kami duduk semuanya, tidak ada yang di depan Syekh langsung. Jadi Syekh ini kami, karena tempatnya kecil, jaraknya nggak jauh juga. Kami dengan Syekh itu cuma jarak 3-4 meter lah gitu. Ada 2-3-4 meter, tergantung ramai atau tidaknya. Jadi Syekh akan menyuruh bacanya itu bergiliran. Misalnya hadir semuanya, nanti satu waktu ya, peserta sahabat kami, pecinta seni Islam Indonesia, hadir kajian offline. Mau hadir kajian offline, ada kita bilang 30 orang. Atau 40 orang, atau 500. Nah, ini kalau misalnya kita mau kaji 500 hadis, satu orang itu satu hadis saja. Satu orang satu hadis. Jadi ada komunikasi antara pelajar dengan pengajar. Bisa bergiliran, semuanya kebagian. Pola yang ketiga, Syekh sudah tentukan siapa pembacanya. Nah, jadi duduknya tetap Syekh, kemudian pelajar, jaraknya itu bisa 2-3-4 meter, 2-3-4 meter dari Syekh, 5 meter kejauhan. Paling jauh 4 meter dari Syekh. Maka Syekh akan menyuruh yang bacanya itu hanya orang tertentu. Apalagi kalau misalnya membaca kitab hadis yang tebal kayak Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu harus bacanya cepat. Bacanya brrrr. Nah, itu yang terbiasa baca, terbiasa mengkajinya. Itu dia baca misalnya dia baca. Contohnya an yakuna julusuhu baina yaday syekh ala man taqaddama tafsiluhu wa yahtu fi adabi ma syekhi wa yuhdiru kitabahu alladhi yaqra'u minhu ma'ahu wa yahmiluhu bi nafsihi. Dibaca itu sangat cepat. Kenapa? Karena periwayatan hadis kayak gitu. Kalau misalnya bacanya pelan-pelan, waktunya lama. Kelamaan, kasihan syekhnya nantinya kan. Syekh pingin 1 jam itu dapat 50 hadis. Nah, makanya orang yang tidak terbiasa hadir majelis hadis, mereka kok gini. Ya, itu bukan salah syekhnya, antum yang baru belajar itu. Jadi yang sering menyalahkan itu yang baru belajar. Oh, kok gini. Ya, kalau orang udah terbiasa baca itu, apalagi baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dia bacanya cepat. Dan syekh kami di kelas itu, alhamdulillah, waktu baca Tirmizi, alhamdulillah Allah beri beberapa di antara kami itu kelebihan dalam baca kitab cepat. Mau ada harakat, mau tidak ada harakat, itu cepat bacanya. Cepat.
baca Jami' Tirmizi di depan Said Ayub itu beliau senang kalau bacanya cepat. Karena dalam satu majelis bisa banyak baca hadis. Nah, jadi kami baca. Beliau datang, Iqra. Baca yang cepat, tapi kalau beliau lihat dah kecapean, dah ngos-ngosan. Libat ada. Jadi setelahnya yang baca. Karena Anda duduk paling kanan Syekh, Anda yang pertama. Dan di depan, Iqra Fadil. Baca, beliau lihat Anda ngos-ngosan. Libat ada. Si Atik baca, Atik sampingkan duduknya. Ini Masya Allah. Keindahan masa remaja, mungkin masa muda. Masa muda sebelum nikah bisa baca di depan Syekh. Mudah-mudahan semuanya hadirin nanti ada kesempatan masalah untuk duduk di depan Syekh, dan paling banyak baca ke Syekh itu Syekh Ustaz Miftah. Ustaz Miftah itu gurunya 200-an lebih itu. Beliau satu kitab itu udah baca ke berapa Syekh itu beliau baca. Hatta Syifa beliau khatamkan. Insyaallah beliau punya kelebihan yang luar biasa dalam bertalaki kepada guru-gurunya. Jadi ilmunya tentu lebih dalam dari saya, lebih jauh, lebih tinggi dari saya. Masya Allah, hafizahullah. Wa ba'du, di sini kita baca kitab sekarang ya. Setelah kita buka dengan pembahasan global, kita baca kitab. Karena nggak panjang juga isi kitab di bab ke-11 ini kan. Wa qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bi'ulumi sa'iri salihina fid dharaini amin ila an qala asani ashar. Bab yang ke-12. Iza hadarat naubatuhu ista'zana syekha kama zakarnahu. Kalau memang sudah tiba giliran dia untuk baca, dia minta izin kepada syekh. Misalnya Kang Wahyu duduk di sebelah kiri. Yang baca kan sebelah kanan syekh dulu. Baca 10 orang baca. Antum ke-11. Ketika antum ke-11, yang ini sudah baca, selesai. Dah sepakati 5 hadis. Antum boleh sedikit isyarat, "Ana ya syekh." Boleh isyarat. Tapi kalau misalnya sudah ada SOP-nya, ini kan ista'zana syekh, izin mengizinkan kan? Ana ya Syekh, tafadhal Syekh bilang baca. Tapi kalau antum udah lama hadir di majelis itu, antum udah tahu SOP-nya, enggak usah lagi tunggu Syekh, langsung aja. Jadi dah tahu dia 5 hadis, dia colek tuh. Dia colek antalan. Antum langsung baca. Jadi ini tergantung adab SOP juga. Ada yang memang dia baru hadir pertama kali. Ana dulu pernah hadir di majelis Syekh Said Nabil, baca kitab Sunan Nasa'i dulu itu. Dan pas hadir itu ana enggak baca. Karena hadir cuma mau sowan dulu, cuma mau izin minta ikut majelis, nggak bawa kitab. Kalau anda bawa kitab, anda disuruh baca pastinya kan. Waktu itu anda nggak baca kitab, anda lihat kitab teman anda gini. Kalau anda baru hadir itu, anda aqra syekh, kita nggak apa-apa, kita minta izin. Anda aqra syekh, bilang, "Naam, iqra." Baru kita baca. Tapi kalau kita dah terbiasa hadir, nggak usah lagi nunggu izin dari syekh. Langsung 5 hadis dia colek, kita baca. Kita ketika akan melanjutkan bacaan itu dengan sanad muttasil, kita bisa bilang dulu, kita ucapkan wa bihi ilaihi qala haddatsana demikian. Wa ba'du fa iza ajna lahu isti'aza billahi minasyaitonir rajim. Kalau Syekh mengizinkan, ini yang kita belum tahu SOP-nya kan. Kita mulai dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa dengan isti'azah? Jangan sampai pas lagi baca itu diganggu setan, nguap lah, ngantuk lah, segala macam lah. Thumma yusammiyallah ta'ala. Kemudian kita mengucapkan bismillah. Tapi Syekh Malian itu pernah mengajarkan kami, kalau Syekh udah mulai dengan bismillah, kita baca kitab, nggak apa-apa, nggak baca bismillah lagi. Jadi ini yang saya dapatkan dari guru saya, sedikit berbeda dengan di kitab ini. SOP-nya beda. SOP-nya bagaimana? SOP-nya maksudnya di sini, kalau memang terbiasa di majelis tersebut, cukup dimulai oleh Syekh. Syekh mengucapkan isti'azah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salawat, doa, kita baca. Jadi kalau Syekh suruh kita baca, nggak usah kita ucapkan lagi bismillah. Langsung saja. Tapi kalau Syekh memang, karena kenapa Kang? Bukankah itu majelis? Iya. Bukankah tadi udah dimulai bismillah? Nah, udah, nggak usah kita lagi mulai. Maksudnya begini, ketika ada orang makan, bismillahirrahmanirrahim, dia baca doa. Apakah setiap suapan baca bismillah lagi? Yang nggak usah, kan tidak di awal, karena proses makan. Sama, proses tadi kan taklim. Dalam satu proses, maka cukup di awal, nanti di akhir baru ditutup. Nggak usah, bismillah. Bismillah. Sekali aja di awal aja. Maka Syekh Malian tidak menganjurkan untuk baca ketika udah beliau buka. Jadi nggak usah lagi baca bismillah. Langsung aja. Apalagi nanti kalau misalnya yang duduk di depan 11 orang, misalnya kan. Setiap dibuka ini baca bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu, baca. Yang ke ini lagi antalan. Padahal cuma baca 3 hadis. Kelamaan iftitah nanti dia. Buang-buang waktu dengan iftitah. Maka cukup ketika dia sambung barakallahu fikum langsung baca. Jadi jangan lagi bismillah, kelamaan. Tapi kalau di awal baca. Kalau di awal dia baca alhamdulillah. Boleh baca bismillah, sebagian Syekh menganjurkan. Tapi kalau Syekh Malian tidak, karena udah beliau yang buka dengan bismillah.
wa yahmaduhu, dan dia mengucapkan tahmid kepada Allah, alhamdulillah. Buka dengan alhamdulillah, wa yusalli ala nabi, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma yad'u syekh wa li walidayhi, kemudian kita mendoakan syekh dan juga orang tua syekh. Masya-Allah. Boleh dengan doa Allahumma ighfir lana wa syekhana wa dzunubana wa dzunuba walidaina wa dzunuba waliday syekhina. Jadi boleh kita minta pada Allah itu ampunan dosa guru kita, dosa kita, orang tua kita dan orang tua guru kita. Wali masyayikhihi, dan juga syekh-syekh dari guru kita. Jadi kita minta ampunkan dosa guru kita, doakan guru kita. Itu sebelum baca kitab. Kemudian kita minta ampunkan dosa orang tua dari syekh kita. Kemudian kita minta ampunkan dosa kesalahan dari guru-guru syekh kita. Sehingga hubungan kita bukan cuma dengan syekh kita saja. Jadi kita punya komunikasi, punya hubungan dengan guru-guru syekh kita. Guru-guru syekh kita ini terus sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata guru saya, hubungan antara kita dengan ulama salah satunya dengan doa. Yang kedua dengan kitab. Jadi kalau kita baca kitab ini ditulis oleh Ibnu Jamaah ini, maka akan menghubungkan kita dengan beliau dan kita doakan beliau juga. Dan akan menghubungkan kita dengan guru-guru beliau. Karena kita mendoakan guru beliau. Akan menghubungkan kita dengan guru beliau sampai ke Rasulullah. Sehingga orang yang terbiasa menjaga adab ketika menuntut ilmu, dia mudah mimpi ketemu Rasulullah. Karena ada koneksinya, ada sinyalnya. Lewat apa? Doa dan juga salawat, doa dan baca kitab. Masya Allah. Jadi baca kitab itu bukan cuma dapat ilmu saja, tapi koneksi antara kita dengan ulama. Dan nanti kita dikumpulkan di hari akhirat di padang mahsyar, mudah-mudahan bersama para ulama tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita mendoakan syekh kita dan orang tuanya, dan juga mendoakan siapa? Mendoakan syekhnya syekh kita tadi. Wali nafsihi, dan untuk diri kita. Wali sa'irin muslimin wal muslimat. Yang sering kami praktekkan itu seperti ini. Alhamdulillah, kalau kita baca bismillah ya, ataupun kalau Syekh Malian enggak usah lagi baca bismillah, karena ada dimulai oleh beliau. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif, penulisnya, qala al-muallif Ibnu Jamaah wa rahimahullah taala rahmatan wasi'atan wa rahimahullah taala liwalidayhi wa limasyaikhihi, untuk wali orang tua beliau, juga untuk keluarga, untuk guru-guru beliau, orang tua beliau dan guru-guru beliau. Wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi, dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan ilmu beliau kepada kita. Wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum, dan dengan doa dan juga dengan dengan keberkahan ilmu guru kita. Wa bi'ulumi sa'ini salihina fid daraini, amin. Masya Allah. Inilah bunga adab ketika memulai kitab. Jadi kita doakan guru kita di depan kita, doakan penulis kitab, doakan orang tua dari penulis kitab, doakan guru-guru dari penulis kitab ini, sehingga hubungan kita dengan ulama, masya Allah. Wali nafsihi wa lisairin muslimin. Pernah dulu teman saya ketika dia baca mau mulai kitab Iqra, kata Syekh Saifur Rahman, disuruh baca. Teman saya hanya mendoakan untuk syekhnya, untuk dirinya, dan juga untuk masyayikh-masyayikhnya. Tapi tidak untuk kaum muslimin. Maka Syekh Saifur Rahman bilang, anta bakhil. Bakhil anda, kamu pelit. Dia nggak tahu kenapa bakhil. Akhirnya habis majelis dia tanya, kenapa Syekh bilang saya bakhil? Ente doanya enggak untuk kaum muslimin. Coba tutupnya walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Coba tutup begitu. Kemudian minggu depan dia disuruh baca lagi dulu kitab Ikhtisar Ulumil Hadis. Kitab Ikhtisar Ulumil Hadis. Kemudian dia perbaikin cara doanya, dan alhamdulillah Syekh kemudian tidak mengomentari dengan enta bakhil. Tidak lagi. Wa kadzalika yaf'alu kullama syara'a fi qiraati dars. Demikian juga dia lakukan ketika dia ingin murajaah. Jadi ini kita baca au tikrarihi au mutala'atihi au muqabalatihi fi huduri syekh au fi ghaibatihi. Ini ketika dia ingin juga mutala'ah, ingin munazarah, ingin muqabalah, ingin dia pelajari kitabnya lebih dalam, apakah syekhnya itu hadir atau tidak. Jadi kalau dia lagi belajar di rumah, dia doakan. Dia doakan syekhnya, dia minta kalaupun dia mau ucapkan bahasa Indonesia tak masalah. Dia minta ampunkan kepada gurunya, orang tua gurunya, syekh dari guru-gurunya, dan juga
penulis kitab yang dia baca, guru dari penulis kitab, dan juga orang tua penulis kitab, dan juga untuk kaum muslimin, kaum muslimat. Itu sebelum dia baca kitabnya, dan juga sebelum dia baca kitabnya, dan juga sebelum dia mengulang kembali materi kitabnya. Wa iza da'a at-talibu li syekh, kalau misalnya talib ini ingin mendoakan syekhnya, ucapkan radhiyallahu ankum aw an syekhina aw wa imamina wa nahwi zalika, wa yaqsidu bi syaikha, wa idza faragha min ad-darsi da'a li syekhi aidan. Nah, ini kalau misalnya dia ingin mendoakan syekhnya, dia ucapkan radhiyallahu ankum. Misalnya syekh bilang, boleh barakallahu fikum, boleh radhiyallahu ankum. Syekh bilang iqra, bacalah. Jadi sebelum dia baca barakallahu fikum atau radhiyallahu ankum. Anda misalnya suruh baca ke Kang Wahyu, iqra al-an. Antum ucapkan radhiyallahu. Berarti antum doakan anda dulu. Berarti sudah diizinkan untuk membaca. Dia bilang iqra. Antum mendoakan anda radhiyallahu an, baru antum baca kemudian. Ini kalau ingin mendoakan syekh, ini untuk mendoakan syekhnya. Ini doa yang pendek. Kalau yang panjang boleh juga yang lebih. Radhiyallahu ankum wa yu'tikum wasihah wa salama wal afiyah. Baru antum buka kitab. Qala al-muallif. Berarti kalau qala al-muallif, antum akan mendoakan penulis, karena muallif itu penulis. Pertama antum doakan dulu guru yang menyuruh antum baca, baru kemudian antum doakan karena antum mengucapkan qala al-muallif, berkata muallif dalam kitabnya, antum ucapkan wa rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ila syaikhihi wa ila walidayhi wa ila masyaikhihi. Kepada guru-gurunya, kepada orang tuanya. Khairan insyaallah. Kemudian dan juga ketika wa iza faragha minad darsi da'a li syekhi aidan. Hubungan dengan guru itu luar biasa, Hanif. Hubungan dengan guru luar biasa. Kita mau baca kitab, kita selesai baca kitab, kita doakan syekh kita. Wa ba'du wa yad'u syekh aidan li talibi kullama da'a lahu. Fa in taraka at-talib al-istiftaha bima zakarnahu jahlan aw nisyanan. Kalau memang talib ini ketika mau buka kitab, mau baca kitab, dia lupa melakukan hal-hal kayak tadi itu, mendoakan penulis, mendoakan gurunya, mendoakan orang tua gurunya, mendoakan kaum muslimin, nabbahahu alaih, diingatkan. Jangan sampai lupa. Wa 'allamahu iyah, dan diajarkan bagaimana cara membacanya, cara mengucapkannya. Wa dzakkarahu bih, fa innahu min ahammil adab. Ini merupakan adab yang penting. Adab yang penting. Wa qad warada al-hadis menjelaskan fi ibtida'il umur al-muhimmati bihamdillah. Perkara penting itu hendaknya kita mulai dengan alhamdulillah ta'ala wa hadza minha. Dan ini merupakan bagian dari alhamdulillah tadi. Kita ucapkan alhamdulillah, salatu wassalamu salawat pada nabi, dan juga doa. Mudah-mudahan jangan pernah kita tinggalkan adab ini. Yang paling bermasalah, kita mau baca kepada siapa? Tak punya guru. Ini paling bermasalah ini. Kita mau baca kitab, tak punya kitab. Allah, masa seorang penuntut ilmu tak punya kitab, tak punya guru? Habis kita dimakan zaman nantinya. Kita nggak bisa mendapatkan cahaya untuk menempuh kehidupan di akhir zaman ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan berfaedah untuk kami, untuk semuanya. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an, halalan thayyiban wa amalan taqabbala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan, istiqamah kepada guru-guru kami, kepada orang tua guru kami yang telah meninggal, diluaskan kuburnya, diberikan nur dalam kuburnya, dan juga Allah memberikan rahmat, meluaskan kubur, memberikan ampunan kepada guru-guru daripada masyayikh kami semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada kaum muslimin beserta muslimat al-ahya min wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir, ya warzuqna istiqamatan fi kulli halin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.